Sini kita ngobrol di depan dulu yuk. Mbak diajarin etika sopan santun tata krama. Mau kita selesaikan baik-baik atau kita laporkan sekarang hari ini juga? Kenapa sering melakukan sama ibunya? Ada loh foto-foto videonya. Kenapa? Tak duit. Sama orang sopan, sama orang tua nggak sopan. Padahal yang lahirin loh. Saya nggak punya ibu aja rasanya sakit banget. Kamu punya ibu disia-siain. Kalau ibu kamu nggak ada, siapa yang mau ngurus kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini aku lagi di daerah Jakarta Selatan. Ini urgent banget. Terkait ada seorang ibu yang cerai dengan suaminya. Jadi suaminya ini sering banget KDRT sama si ibunya. Dan parahnya lagi, setelah pisah, yang melakukan tindak kekerasan tersebut sekarang adalah anak-anak kandung dari si ibu tersebut. Jadi anaknya ini SMP dan SMA, kok tega melakukan hal yang sudah dilakukan waktu itu bapaknya, nah sekarang dilakukan sama anaknya, guys. Ibunya ini hanya bekerja sebagai ART. Mungkin hal sepele kayak minta kuota, anaknya tuh maksa minta beli telurnya cuma satu, dia maunya lebih gitu-gitu. Itu ya Allah, kasihan banget ya ibunya ya, ada trauma mendalam yang dilakuin sama bapaknya, sekarang dilakuin lagi sama anaknya. Bukan malah dirangkul, ibunya diberikan kekuatan, tapi kok malah kayak gini. Anak perempuan loh guys, ya ini anak perempuan dan usianya masih sangat belia untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap ibu kandungnya. Oke, kita langsung aja untuk ketemu sama ibu dan juga anak-anaknya. Untuk kalian penasaran, ikutin terus guys. Ya Mbak. Ya. Ibunya nih. Oh ini ibunya. Oh iya, Ibu Novi. Di mana rumahnya? Pada mati bilang sih kak. Oh ya udah nggak apa-apa. Aku naik motor sama. Oh itu ibunya guys. Yuk kita langsung masuk ke rumahnya ya. Ini. Oh ini. Iya. Ibunya. Bu. Iya. Gak apa-apa ibu, gak apa-apa. Boleh di dalam mas. Iya silakan, silakan. Seperti ini keadaannya. Iya gak apa-apa ibu. Oke. Dah, wah. Ngobrol dulu aja bu. Ngobrol sama ibu dulu aja. Ketiga saya anak-anak saya. Gimana emang ibu ceritanya awal mulanya? Awal mulanya tuh ya gimana ya, memang anak saya itu lagi punya karakter yang seperti itu, jadi karakter itu terlalu keras, tembang gitu. Dan apa ya, ibunya itu terlalu kayak kasar gitu, bahasa kasar gitu. Ya sering dilakukan juga. Itu ya. Diapain aja bu? Ya kalau ada orang di sini telepon kalau lagi emosi gitu, itu kayak anak pertama, anak kedua memang apa-apa tuh emosi dan kalau minta sesuatu itu langsung apa namanya harus ada dan harus ada
harus punya. Kalau nggak ngasih, ya udah, ini semuanya rusak. Barang-barang saya itu rusak karena ya saya udah nggak ada yang saya betulin karena apa ya, dibetulin percuma gitu. Dirusak semua fasilitas saya Masih- semuanya Masih dirusak. sekolah semua ya, Bu? Masih sekolah yang nomor 2 MTS, yang nomor 1 SMK. Oh, Masih labil apa jadi ya. anaknya sudah melakukan kekerasan sama ibunya. Iya, jadi SMP ya, usia SMP sama SMA ya. Ya, SMA. Jadi kelas 9 sama kelas 11. Jadi mau segala macam. Ayahnya masih ada? Cerai. Ya, cerai, tapi memang udah nggak sama sekali, udah nggak ngurusin apa-apa gitu. Dia Mau ngobrol dulu. Iya, boleh ngobrol dulu Bu sama anaknya, Bu. iya. Dah, wah. Sini aja. Jadi tadi menurut cerita ibunya dan tetangga-tetangga, si anaknya ini sering tangannya ringan, jadi apa dikit langsung dipukul gitu. Nah makanya ibunya minta tolong untuk gimana caranya ini ngehandle anaknya gitu. Bukti-bukti tetangga aja, tetangga pada punya semua, rekaman suara, terus kayak tindak kekerasan yang dilakukan sama anaknya, kayak makan maunya enak, kayak gitu-gitu. Sangat disayangkan banget ya. Ya mungkin jalannya upaya persuasif dulu, kemungkinan diminta sama dinsos aja untuk cek kondisi kejiwaannya. Dua loh Mas, dua anak ya? Ya dua-duanya, karena dia Sudin Jakarta Selatan ya. Iya, Jaksel betul. Jaksel. Nanti ada upaya untuk perbaikan. Kalau memang setelah perbaikan masih mengulangi lagi ya, ibunya kemungkinan upaya terakhir ya pidana gitu kan, dilaporkan dalam rumah tangga gitu. Gitu. Dan untuk anak usia tadi berapa? Kelas 9, kelas 11 ya. Usia berapa tuh kira-kira? 15 tahun, 15 mungkin 12 tahun, tahun ya. ke atas lah ya. Nah itu anak-anak usia 12 tahun ke atas sudah bisa mempertanggungjawabkan secara pidana. Iya betul. Jadi ya mudah-mudahan anaknya kooperatif, ibunya juga konsisten gitu. Mungkin itu sih. Mungkin Itu lagi debat lagi. Mau di sana atau gimana? Bu. Jadi kalau apa ya, sulit untuk bersosialisasi apalagi anak sakit. Itu sulit banget untuk bersosialisasi dengan aja, sulit ya. Jadi kalau tiap hari itu udah di sini, besok ntar HP sekolah sini itu jadi nggak Tadi disuruh keluar nggak mau, Bu? Bilang apa dia? dia tuh kayak mau mendingan di sini 10 jam daripada, soalnya saya tahu itu kayaknya di YouTube katanya. Terus Ya udah mau ke dalam, Mas? boleh. Kita izin ke dalam boleh? iya silakan. Assalamualaikum. Dek, Kak, boleh bicara sebentar? Ini yang baju biru Caca itu Najwa. Boleh ngobrol dulu? Mama. Kenapa nggak mau? Nggak mau. Kenapa? Kamu udah ngelakuin apa sama mamanya? Hah? Boleh dikecilin? Saya nanya di sini aja kalau gitu. Kamu boleh dikecilin? Kita bisa laporin kalian loh. Ada bukti video-videonya loh. Saya ada bukti video-video kalian loh. Beneran?
saya nggak gertak. Kalau udah dewasa, udah cukup, udah ngerti. Kita obrolin baik-baik yuk. Mau baik-baik atau kita panggil di dinas sosial? Hah? Kita di sini datang baik-baik loh. Sini kita ngobrol di depan dulu yuk. Mbak diajarin etika, sopan santun, tata krama. Mau kita selesaikan baik-baik atau kita laporkan sekarang, hari ini juga? Yuk. Baik-baik pelan-pelan. Gak apa-apa, kalau nggak mau saya hari ini saya laporin. Mereka datang ke sini semua. Ya Allah. Sini yuk. Kenapa males banget? Udah ngelakuin apa sama ibunya? Boleh ditaruh dulu handphonenya? Ada di sini, kita mau ngomong. Kita bicara dulu ya. Kita bicara baik-baik. Baik. Kalau nggak mau baik-baik nggak apa-apa. Kita nggak usah kesini, langsung aja. Langsung kita tahu. Ini kakaknya yang pertama, Bu. Iya. Namanya siapa kak? Najwa. Najwa. Adik. Caca. Caca. Ini Najwa sama Caca tahu nggak perbuatannya tuh ibunya tuh melanggar hukum. Jangan karena anak kecil nggak bisa dipolisiin, kata siapa? Najwa usia berapa Najwa? 16. 16. Udah gede. Caca 14. 14. Tahu nggak anak-anak usia di atas 12 tahun tuh udah bisa pertanggungjawabin perbuatannya secara pidana, udah bisa pidana gitu ya. Jadi kita harap sih kita bisa ngobrol baik-baik ya, ngobrol baik-baik supaya nggak ini jadi panjang gitu ya, supaya ibunya juga mungkin udah berkali-kali ya kasih tahu ya, dan akhirnya sampai Minta tolong sama tetangga juga. Sama tetangga nggak mempan juga, akhirnya makanya timnya Tenovi ada di sini untuk bantu proses mediasi. Pada intinya untuk ya tetangga itu yang merasa terganggu. Iya, karena teriak-teriak kan, Bu. Kalau tetangga komplain ke ibu. Saya juga sebenarnya nggak enak kalau dengan tetangga, karena kami itu nggak tahu waktu. Kadang jam 10-11, kadang maghrib, kadang Teriak-teriak ya, Bu. Ngata-ngatain bahasa kasar. Teriak-teriak tuh ribut sama ibu apa ribut di antara mereka? saya musuhnya cuma satu, ibunya. Musuhnya ibunya yang diserang. Ibunya. Ada videonya semua. Jadi cuma ibunya. Apa latar belakangnya apa, Adek? Latar belakangnya itu nggak bisa ngomong, kadang cuma sepele, sangat sepele. Ya itu kan cari-cari gara-gara aja gitu mungkin betul. Sebenarnya enggak sih, Enggak. cuma kadang-kadang minta sesuatu kita nggak bisa nurutin karena satu memang nggak ada, nggak bisa memaksakan gitu kan. Contoh misalkan kayak minta sesuatu, ibunya nggak ada uang, terus dia harus sekarang gitu. Jadi teriak-teriak, jadi mengganggu tetangga. Begitu jadi saya, aduh ya Allah, aku terima maaf saya nggak bisa ngelawan. Emang dulunya pernah jadi orang kaya, Bu? Alhamdulillah enggak sih, enggak begitu. Oh, kok Enggak, anaknya cuma, kayak gitu semua, Bu? saya juga nggak tahu. Dulu memang ada yang masuk, yang si Caca ada yang masuk. Memang dulu kami kerja berdua suami istri. Satu Yang asuh siapa? ada, tapi sekarang udah meninggal. Oh, Gitu. Dia dari lahir cengar tuh sama orang itu. Ibu asuh itu. Ibu asuhnya. Kalau Najwa sama ibu. Kalau Najwa 9 bulan, kalau masuk banyak sama saya, tapi kalau dia 24 jam gitu. Sama ibu asuhnya. Sama ibu asuhnya. Saya sebenarnya sih nggak mau 24 jam, tapi mereka mungkin nggak tahu apa terlalu sayang atau gimana gitu loh. Itu diasuh sama orang kaya? Enggak sih. Enggak juga. Enggak juga ya, orang ya di sini. Saya ngontrak di sini ya seperti ini ya. Oh, ya, sama. tempat ini, gitu. Udah berapa tahun di sini, Bu? Saya udah sama umurnya Caca 14 tahun. 14 tahun, dari umur 1 tahun pindah di sini Mbak.
sampai sekarang itu. Mungkin ada impact setelah pisah mungkin sama bapaknya, jadi anak-anak jadi Atau begini. mungkin soal pergaulan juga Mas, bisa banyak faktor sih sebenarnya. Faktor-faktor mungkin jadi masalah yang sampai sekarang kayak gini tuh masuk yang parah tuh masuk Gara masuk itu kayak mulai, saya pikir mulai berubah. mulai gede-gede. Saya pikir dari kecil emang karakternya keras. Cuma saya pikir gede-gede itu mulai ngerti gitu loh. Tapi ternyata punya nalar sendiri, punya pemikiran sendiri, dan dia juga bisa ngatur hidupnya sendiri. Jadi kalau nggak bisa kayak gitu. nggak bisa diatur gitu. Ya, anak-anak itu kan kita ini lagi ya, karena acuannya sama adiknya Caca. Anak-anak tuh sebelum bisa mandiri itu masih dalam naungan orang tua. Betul. Jadi suka tidak suka, senang tidak senang harus ikut aturan orang tua. Iya. Gitu. Apalagi kalau dalam rumah tangga ini kakak sama adik itu bisa sampai ke. Iya, kenapa? Sebentar Mas, dipotong. Kenapa alasannya? Aku mau tanya dulu gitu sebelum kita terlalu ini jauh. Mau Dari tanya, kakaknya coba. kenapa sering melakukan sama ibunya? Ada loh foto-foto videonya. Kenapa? Minta duit. Kadang-kadang cuma Kenapa? Kenapa minta duit harus sampai? Kenapa harus sampai? Itu kan Karena butuh buat sekolah. di sekolah itu kan ibunya juga sekarang keadaan nggak ada kan. Ya, terus kalau- Kadang dia ada kayak si titor itu kan dadakan, bukan dadakan sih 3 hari sebelumnya, karena memang saya cuma kerja sendiri. Kadang-kadang ada uang, kadang enggak kayak gitu. Ayahnya sama sekali Iya, paham Bu. finansial itu nggak ada. Nggak ada bantu. Supportnya. Sekali. Sedangkan saya sekarang kerjaan saya itu cuma tinggal untuk kerja 1 minggu 2 kali seperti itu, dan itu hanya pas gitu loh. Dan dia anak-anaknya kayaknya nggak menerima keadaan ibunya. Kalau misalkan untuk Caca itu masalahnya apa, kadang-kadang ya setiap saat habis kuota habis langsung. Iya, kalau kuotanya habis langsung ngamuk. Caca. Kalau Najwa, Kalau kalau masih bisa nunggu berapa Masih bisa saat, mungkin nunggu. 1 hari atau 2 hari suka masih masih bisa nunggu, baca tapi kalau terkait yang sekolahannya itu dan maka sekolahnya tuh 3 hari sebelum tuh baru dia udah ngomong, kemarin yang waktu teriak-teriak itu karena memang ibunya nggak dapetin uang dari mana, pinjam siapa seperti itu. Iya, tapi kan maksudku ini kan bukan case pertama dia kayak gini gitu loh Bu. Jadi kalau uang tuh bukan alasan gitu. Iya, emang enggak. Jadi emang dari kecil, mohon maaf saya ceritakan dari itu, ayahnya memang temperamental. Iya. ada keturunan. Dari keturunan ayah itu benar-benar Kenapa, Kak? suka Berantem depan anak sampai apa namanya, sampai aku kena Sering. dorongan papa, ayahku dorong ibu kena aku jatuh. Nah itu kamu lihat ibu Iya. kamu dipukul, terus sekarang kamu jahat juga lakuin sama ibunya. Kan ngeliat dari kecil. Iya, bukan Iya, ngelihat dari dipraktek. kecil terus dipraktekin ke ibunya gitu. dia cuma Kenapa kayak gitu? Najwa ngeliat juga, ngeliat juga. Najwa sering lihat, bahkan Sering saya lihat pernah- juga. saya pernah ditendang bapaknya tuh jatuh di sini nih, Terus kamu- dia jatuh tengkurap tuh di depan. Kamu idolain bapak kamu kayak gitu. Iya, jadi ngikutin gitu. Perbuatannya. Kalau sama ayahnya ibaratkan satu kata sudah masuk ke tulang sumsum. Kalau sama ibunya mau 15 kali ucapan, boro-boro tulang ke ari-ari aja enggak, bahasanya begitu gitu loh. Cepet kali bapaknya tuh. Iya. Makanya saya bilang jangan marah sama anakmu, kalau lihat matamu aja dia udah nunduk. Oke, sebentar ya Bu ya, satu-satu ya. Nah, kenapa? Boleh tanya siapa dulu? Ade dulu. Boleh, Kenapa? Kenapa alasannya kamu ngelihat kayak gitu sama ibu kamu dilakukan oleh bapak kamu ngikut itu alasannya apa? Nggak tahu, mungkin emang udah setiap hari dari kecil ngeliat ibu papa cecok depan anak, terus sampai setiap pagi aku harus keluar rumah dulu buat ibu sama papa berantem. Usia berapa kamu? Usia berapa ngeliat itu? Berapa dulu pas ibu itu lanjut Masih masa SD masih. Masih SD. Tapi saya juga Kelas masalahnya juga
3-an, 2-an. Terus kamu mulai keras sama ngelakuin sama ibu dari kapan? Dari kapan? Pas sama papa. Iya, pas masih sama papa. Pas udah ngelakuin kayak Pas gitu? pisah kapan pisah? Enggak, kalau pas masih sama papa emang belum segini. Pas pisah. Pisahnya kapan, Bu? Pisah 2019. 2019 mulai anak-anak jadi mulai ikut-ikutan keras nih. ya Jadi kayak tumpahan emosinya tuh. ke Ke ibunya semua, justru bukan yang ngelindungin, bukan ngelindungin, ya, sama-sama gotong royong malah ikut gotong ituin royong, itu ibunya. sekolah yang benar, kerja nanti yang benar, Bukannya peduli sayang sama bahagiain ibunya. Kenapa jadi begitu? Kenapa tuh? Kalau kakak gimana? Kenapa? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Nggak pernah. Ngikutin siapa, Kak? Apa? Ngikutin papa? Oh, jadi Kamu mau ikut papanya berarti? mau ikut tinggal sama papa atau gimana? Hah? Enggak. Lagi tinggal sama papa, udah diurus. Nah, itu tuh tahu kenapa diikutin tingkah lakunya. Kamu ngelakuin ke kakak tuh udah bisa kenal loh. Ngerti nggak kalau kayak gitu? Paham nggak? Kok aku lagi ngobrol kamu lagi joget-joget? Kalau ini mah agak tertutup anaknya. Yang mana? Kalau yang kecil bilang agak Terbuka. banyak main keluar itu enggak. Ada teman-temannya di luar. Siapa? Kamu? Kalau dia agak berani. Kalau Najwa ini kayak main. Ini yang sering mukulnya nih. Kakaknya ya? Kenapa tuh? Bisa ceritain nggak? Pernah apa aja sih? Ini kan ceritanya dari ibunya nih, kita mau dengar dari. Tapi tetangga ada yang ngeliat juga ya? Mau apa sih? Sih mukul tangan. Pukul tangan, Terus nanya nggak? kepala, Iya pala. pundak. Heeh. Iya nggak? Ya. Iya, oke. Kamu udah pernah minta maaf belum habis? Enggak. Kamu di sekolah kayak gini juga ya sama guru ya? Enggak. Nggak akan berani. Enggak, maksudnya nggak sopan kayak gini juga. Tapi pernah diajarin sopan santun kan ya? Nah. Kalau dia kelihatan halus. Sama orang sopan, sama orang tua nggak sopan. Padahal yang lahirin loh. Saya nggak punya ibu aja rasanya sakit banget. Kamu punya ibu disia-siain. Kalau ibu kamu nggak ada, siapa yang mau ngurus kalian? Hah? Saya mau tanya, kalau ibu kalian kenapa-napa, kalian ngejahatin kayak gitu batin, siapa yang mau ngurus kalian? Siapa yang mau biayain lagi? Siapa yang mau ngasih makan kalian? Nyiapin semua perlengkapan sekolah kalian? Ini masih ada ibu yang peduli sama kalian, kenapa nggak disayangin? Saya lulus sekolah mati-matian mau kerja, mau cari duit buat bahagiain ibu. Ibu saya udah keburu meninggal. Rasanya kayak apa itu? Kok kalian punya ibu malah disia-siain? Now you begin again. Breaking up shouldn't be this hard. I just wanted a friend, so you can keep your heart, keep your heart. No more fights and no more debate. I'm out of ways to love you. No more shortcuts that we can take. Only way out is through. I promised you long ago